Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat terkenal karena salah satu dari narasumber ILC dulunya. Iya, datang ke klub yang sama ya. Namanya beda, Karni Ilyas Club. Iya. Dan beliau adalah profesor komunikasi. Jadi udah paripurna tuh kalau di akademi, di dunia akademis. Baru-baru ini beliau bukan jadi pembicara, tapi jadi objek berita. Kenapa? Karena beliau dipanggil oleh KPK sehubungan dengan korupsi dana bansos. Dan nama beliau dikait-kaitkan sebagai pemberi rekomendasi salah satu perusahaan yang mendapat jatah untuk menyalurkan dana bansos tersebut ke masyarakat. Dan beritanya jadi heboh karena profesor kita ini juga selain membantah juga mengatakan ada mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkannya sebelum diperiksa di KPK. Saya ingin dengar cerita lengkapnya bagaimana, Bung. Ya, pertama kali saya bahagia kembali datang ke Datuk kami, walaupun namanya sekarang jadi KIC ya. KIC? Iya, agak mirip produk makanan itu. KFC itu. Dan yang kedua datang karena ini saya anggap tokoh pers. Dulu waktu ada salah seorang ibu memuat itu perjalanan wartawan-wartawan yang mewah itu kan, saya tanya ke beliau, saya bingung nih. Ini anggota saya seorang ibu memuat perjalanan wartawan itu bukan saya siap diaudit waktu itu. Kemana saya bawa? Ke Dewan Pers katanya. Nah ini tokoh pers kita. Jadi saya pelan-pelan mulai ceritanya begini ya Datuk ya, dan para pemirsa. Ini mau ditonton sore, siang, pagi, malam. Ini baru pertama kali saya ceritakan. Jadi, kira-kira mulainya begini. Saya hari Rabu jam 19.41 malam itu di WA oleh orang dari KPK. Katanya ada surat panggilan, besok datang ke KPK jam 14. Wah, bingung saya. Orang di WA jam 19.41 malam, besok dipanggil jadi saksi jam 14 siang, ya kan? Saya pikir KPK manggilnya, masa bisa begini nih? Anda yakin orang KPK yang... Ada surat panggilannya. Oh ada. Dikirim melalui WA. Melalui ya kan? WA. Oke, tapi nggak layak juga kan, harusnya dikirim 3 kali 24 jam. Tapi nggak apa-apa, dipanggil KPK, kita datang saja. Tapi sampai saya menuju KPK besok harinya, Datuk Karni Ilyas, surat fisiknya nggak ada. Oh ini surat beneran apa tidak ini? Oh, surat fisiknya nggak ada, nggak nyampe. Ya udah saya menuju KPK saja. Cuma yang menghebohkan pagi harinya Humas KPK, ini teman juga karena saya pernah ngajar di Humas KPK juga. Ini orang yang mengajar yang dipanggil nih. Di situ sudah mengumumkan nanti siang Pak Effendi Ghazali diperiksa sebagai saksi. Jam 14. Saya bingung surat fisik belum ada. Tapi ini sudah dipanggil, sudah diumumkan resmi jam 14 akan datang. Dan beredarlah, ini yang paling terkenal nih, beredarlah Effendi Ghazali sebagai rekomendator atau memberi rekomendasi sehingga mendapat jatah bansos, angkanya saya sampai hafal, 162.250. Jadi dipanggilnya nggak layak, sudah diumumkan oleh Humas KPK nanti datang jam 2, angka yang sebelumnya saya mau diperas oleh wartawan. Itu sebelumnya itu kapan? Nah, ini baru masuk sana. Tapi kan maksud saya mau jelaskan dulu. Kok pagi-pagi angkanya bisa beredar nih? Jadi sudah diumumkan oleh KPK, nanti datang jam 2 ya. Padahal surat fisik belum ada. Pagi-pagi beredar angka 162.250 di banyak media sosial. Nah, kita masuk ke yang itu. 16 Maret saya menerima WA. Oh, ini semua saya bawa nih, keren. Kalau wajah jangan lah ya. Pak Effendi, nih WA nih. Saya punya
kesaksian tersangka korupsi dari BAP lah maksudnya gitu ya. Bahwa Bapak itu penyedia bansos nilainya 48,6 miliar sebanyak 162.250. Saya nanya, Anda siapa? Saya Wahyu dari sebuah media online. Waktu di KPK udah saya sebut. Yang meliput di KPK. Ini kami dapat dari berkas di pemeriksaan jaksa lah. Ya, tadi BAP, sekarang jadi jaksa. Kemudian saya tanya, nama saya ditulis di situ sebagai apa? Bapak sebagai pemilik paket Effendi Ghazali, pengamat politik. Lalu saya bilang sama dia, gini deh, besok saya datang ya, kita ketemu. Anda mau ketemu di mana? Di kantor redaksi atau di luar? Itu udah pancingan. Di luar aja, Pak. Oh, saya pikir harusnya kan di kantor redaksi. Saya udah tahu nih, sudah pernah ada yang begini-gini. Oke, kalau di luar yang dekat rumah saya aja deh, di Taman Mini. Saya datang ke Taman Mini, Datuk Karni Ilyas. Maka dia mengatakan begini nih hebatnya. Saya ini sudah 2 kali tim pansel KPK katanya. Oh, saya bilang, yang terakhir Hendardi. Oh, bukan. Sebelum Hendardi. Terus saya juga, dia bilang, kami juga itu di ICW dengan zamannya Febri dulu. Gitu ya. Dan kami dapat, nih BAP Bapak ini, BAP loh, dia menyebut BAP. BAP Bapak ini kami dapat dari penyidik di dalam. Wah, ini BAP-nya nih. Ada 2 halaman. Kami dapat BAP-nya dari penyidik di dalam, katanya. Ya. Di sini nama Bapak dicantumkan dapat 162.250. Ya kan? Nah, yang lebih penting bukan itu, Datuk Karni Ilyas. Pada bagian bawahnya, setelah dia bilang dia 2 kali tim pansel KPK, dia bilang begini, kami sebetulnya sejak tahun 2009 mempunyai jasa, menyediakan jasa. Jadi orang itu kalau nggak mau dipanggil penyidik, bisa. Atau tetap dipanggil penyidik, tapi tidak ada bunga-bunga medianya. Artinya dipanggil sebagai saksi, tapi nanti tidak akan diperiksa. Nah, sesudah itu, dia sambung lagi. Masih terus berlanjut dengan mengatakan, besoknya dia kirim lagi WA. Ternyata Anda itu bukan 48 miliar, 60 miliar. Jadi 200.000 paket sembakonya bertambah. Terus muncul pertanyaan, nah ini yang penting nih. Sebagai pakar komunikasi, kira-kira judul berita apa ya yang pas untuk temuan ini? Dan apa yang bisa Anda lakukan untuk pencegahannya? Nah, kurang lebih begitu. Jadi, itu semua saya rekam, ada 1 jam 52 menit. Nanti saya tinggalkan khusus juga buat ini, Karni Ilyas Club, gitu ya. Tapi sudah saya laporkan ke Dewan Pers. Jadi, Datuk Karni Ilyas untuk menyambung yang tadi adalah begini. Saya kalau dipanggil biasa saja, ya dipanggil biasa saja, terus surat pemanggilannya layak, mungkin ya bingung juga, tapi saya tetap datang. Cuma ini ada orang yang bisa punya BAP katanya dari penyidik KPK, gitu ya. Terus itu bisa beredar, Datuk, pada pagi hari sebelum saya, pas betul pagi harinya beredar sebelum saya dipanggil, dijadwalkan datang jam 2 siang. Gitu, Datuk Ilyas. Baik, ya itu kan udah clear Ya. bagi saya. Tapi yang ketika datang, Anda diperiksa oleh penyidik itu Ya. sebagai saksi. Saksi. Apa yang dipertanyakan penyidik pada Anda? Nah, jadi penyidiknya mengatakan Anda merekomendasikan sebuah PT, coba diingat-ingat tanggal berapa CV kalau nggak salah ya, sebuah CV, coba diingat-ingat tanggal berapa Anda pernah ketemu dengan Adi Wahyono. Adi Wahyono namanya ya, yang PPK itu ya. Adi Pejabat Wahyono. pengambil keputusan. Ya, bukan, pejabat pembuat komitmen. Pembuat keputusan. Kalau Karni Ilyas itu yang pembuat keputusan. Jadi tanggal berapa ingat-ingat ketemu. Nah, saya bilang begini, pasti KPK punya lah semua rekaman WA, percakapan apa segala macam lah saya yakin. Saya pertama kali bertemu dengan Adi Wahyono itu 23 Juli. Apa itu 23 Juli? Ada seminar hasil riset Bansos di Hotel Grand Mercure Jakarta. Saya diminta jadi moderatornya. Ya kan?
Nah, sebagai moderator, pembicaranya antara lain ada dari UI Dr. Ida, Rai Rangkuti yang paling saya ingat, ada dari LIPI, ada, ya itulah pembicaranya gitu. Nah, pada waktu itu Bapak ingat ketemu siapa aja nggak? Ya, Pak Menterinya membuka seminar. Terus ada Rai Rangkuti pembicara, ada dirjen-dirjen. Enggak, ada yang lain nggak? Saya ingat Datuk Karnelias. Jadi ini saya mau bilang gini loh. Kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, mestinya saya nyesel datang ke seminar itu. Dapat honornya berapa gitu resmi loh itu ditandatangan dulu ini. Enggak sebesar honornya penyanyi dangdut nih, enggak. Honornya resmi saya tanda tangan. Tapi kalau bisa itu janganlah saya datang gitu. Tapi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya gini, di bawah datanglah ibu ini masih muda, diantarkan oleh salah satu teman saya yang kenal sama dia, ketemu di bawah. Lalu dia seperti menangis mengatakan begini, Pak Effendi, saya ingatnya Susi Susanti, ternyata namanya Susanti, gampang diingat Susi Susanti. Susanti, karena saya itu sudah pertama kali dapat di tahap pertama bulan April dapat 25.000 kuota bansos. Lah terus ada apa Ibu? Pak, kami ini selalu ingin jalan, berusaha berdagang di jalan yang diridhoi Allah. Oh itu bukan itu Bu, saya nggak di religiusnya belakangan lah. Tapi PT Ibu ini apakah didirikan menjelang ada bansos atau sesudah ada bansos baru didirikan? Kami didirikan Juli 2019 Pak. Jadi artinya sudah kami ini UMKM Pak. Dan kemudian Juli Juli lah pokoknya setahun sebelumnya lah didirikan katanya. Terus iya kan pada waktu itu Juli 2020 ya Datuk Cornelius. Terus saya tanya, bergerak memang di bidang apa? Jangan-jangan nih kontraktor tol tiba-tiba masuk ke bansos. Seperti yang kita bahas di TV, kontraktor tol masuk di ekspor benih lobster. Enggak, kami memang jual beli sembako dan basis kami adalah beras. Oke, sekarang apa masalah Ibu? Kami tidak pernah dapat lagi Pak jatah bansos ini mulai dari April itu dapat 1 kali sampai Juli. Karena ini istilah dari dia. Karena kata orang Kemensos, itu jatahnya semua sudah dikuasai oleh Jadi kami udah nggak dapat lagi Pak. Padahal setiap hari saya harus melihat katanya ada puluhan ribu yang sudah di packing pakai goodie bag yang dari Sritek itu. Dan di situ setiap hari harus dicek lagi pengepakannya, berasnya harus fumigasi, minyak gorengnya ada yang mungkin bocor juga harus dirapikan dan lain-lain. Dan kalau itu tidak terangkut Pak, sampai selesai paket bansos ini, bagaimana uang kami Pak? Dia udah membayangkan ya, misalnya kalau berapa? 40.000 misalnya, atau 30.000, 4 kali 300.000 ya, atau modalnya berapa gitu, itu kan sekian miliar. Dia nggak mampu. Dia hampir menangis di situ. Nah, saya bilang, Bu Susanti, nanti saya sampaikan di atas. Oh, betul, itu yang dicatat. Jadi, ini bahasa hukum nih, Datuk Cornelius yang tahu. Pertanyaannya adalah, Anda kenal dengan itu, ternyata beda ya, kenal dan tahu beda ya? Ya kenal berarti udah tahu, tapi lebih dalam. Lebih pernah kenalan lah. Nah, kalau tahu? Kalau ada duduk, saya tahu dia siapa itu. Iya. Misalkan. Itu cuma tahu. Iya. Nah, jadi artinya pada waktu itu saya tahu siapa dia, ya kan? Tapi kenal enggak. Jadi itu yang saya umumkan. Ada ibu tadi dari CV Hasil Bumi, dia mengatakan begini. Dan disitulah saya menyatakan bahwa kemudian ibu ini dapat berapa. Saya dengar-dengar infonya kata yang menyidik saya 20.000, ya kan? Cuma kan saya kan nggak mau begitu. Maksud saya, ini Datuk Cornelius, ajaran Datuk Cornelius juga. Saya maju ke KPK berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. KPK buka aja semua. Siapa yang dapat berapa pada tahap reguler 1 sampai 12. Sehingga ketahuan, jumlahnya itu kata yang kita baca dari berita 22.800.000, hampir 23 juta. Katanya vendornya 107. Berarti kurang lebih kan masing-masing harusnya dapat 213.084. Tapi saya dengar UMKM ini mereka rata-rata dapat cuma sampai ada yang 10, 20.000 sampai 30.000 yang UMKM. Tapi kalau yang nggak berani saya nyambung, nggak berani saya ngomong Datuk. Nggak berani lagi saya ngomong. Berapa dapatnya? Nggak berani saya ngomong Datuk. Karena gini, saya ini kan manusia. Sementara Datuk itu manusia. Kita lagi bicara
Sering berselancar. Saya nggak berani Datuk, karena sudah dikasih tahu, ada yang WA, janganlah sok segala macam gitu. Jadi sekarang saya ganti istilahnya, bukan langit-langit Datuk. Jadi saya nggak berani. Datuk kan tahu kalau saya senyum itu gembira, kalau saya takut bagaimana. Yang ini saya takut betul tuh menyebut langit-langit. Jadi Apa? sampai takut kayak gitu. Oh, langit-langit Datuk. Langit-langit. Ya, 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 ya. Oke. Tapi KPK nggak mempersoalkan siapa pemilik CP ini, hasil bumi Nusantara itu. Itu yang menarik Datuk. Maksud saya ke KPK, di depan KPK saya bilang, teman-teman KPK yang terhormat, yang saya tetap percayalah sama KPK, panggil dulu PT itu, baru panggil saya. Kenapa PT-nya nggak dipanggil? Oh, nggak dipanggil waktu Nggak itu? dipanggil sampai saat ini. Maksud saya gini loh. Ini saya takutnya gini, saya takutnya loh ini, nggak benar loh saya, teman-teman KPK masih tetap baik, bukan saya takut aja ini. Ini juga cermin ketidakberdayaan, memanggil langit-langit, jadi yang dipanggil adalah cita-cita Effendi Ghazali, gitu yang langit-langit. Maksud saya, panggil aja dulu. Ya, Ibu itu kan nggak termasuk Ya, boleh. untuk dikonfirmasi. Mudah-mudahan juga dipanggil. Ada nggak Effendi Ghazali di akte Ibu? Oh Kan iya, begitu. di akte PT Ibu. Iya, itu kan pertanyaannya itu. Itu pertanyaannya itu ya. Kalau tidak, apa ada jabatan Effendi Ghazali di luar? Saya sambil menyambung, Datuk, betul. Jadi saya berharap waktu itu dipanggil dulu lah PT ini, gitu ya. Lihat ada nggak? Di PT itu ada nama Effendi Ghazali nggak, gitu ya. Iya. Dan bukan lebih penting, bukan itu. Di surat panggilan itu ada tulisan gini, Datuk. Harap membawa rekening perusahaan sejak 1 Januari 2020 dan PO Bansos Kemensos. Saya kan jadi bingung. Ini saya disuruh bawa rekening perusahaan Orang lain. orang lain sejak 1 Juni 2020 dan PO Bansos dari Kemensos. PO itu purchasing order-nya gitu ya. Saya bilang sama teman-teman di KPK, saya bawa rekening siapa ya ke sini ya gitu. Dan ada juga yang tanyakan, boleh lah teman-teman wartawan kan bagus lah nanya. Tapi Bapak kenal nggak dengan PT itu? Nah, bahaya lagi nih, masuk kata kenal atau tahu lagi. Saya bilang begini, kan PT itu sudah ada menjadi vendor di tahap 1. Berarti datanya ada di Kemensos kan? Tercatat PT itu alamatnya di mana, pemiliknya siapa, dan itu aja cari dulu. Nanti kalau itu sudah dipanggil, dikonfrontir sama saya, kan bisa kan? Kurang lebih gitu Datuk harapan saya. Tapi ada pertanyaan nggak? Nama Anda ada nggak di dalam PT ini? Nggak ada tuh. KPK-nya nggak ada. Nggak nanya. Apa Anda jadi Dewan Komisaris? Betul, Atau- nggak nanya. Karena kata KPK-nya, saya nggak tahu ini saya boleh bilang apa nggak ya, saya batasi lah ya. Jadi KPK-nya tahu bahwa ketika saya umumkan di seminar itu, oh berarti mereka harus punya perhatian ke UMKM. Terus yang kedua, kebetulan di antara yang saya sampaikan tuh ada namanya Adi Wahyono kan, yang tersangka itu. Dia itu dulu murid saya waktu mengambil master di UI. Jadi ini mudah-mudahan ini nggak menyalahi etika penyidikan ya. Jadi KPK itu bilang, Pak Adi Wahyono mengatakan, nggak mungkin saya meminta atau saya mengharapkan dikasih uang karena ini diawasi atau disebutkan oleh profesor saya, katanya gitu. Jadi cuma itu aja, nggak ada pertanyaan ke saya, apakah nama Bapak ada di PT itu atau di CV itu atau tidak. Iya, bukan hanya itu tuh yang harusnya. Apakah Anda misalnya pertanyaannya mendapat komisi dari orang itu, ya. dari Ibu Susi itu? Ya. Nah itu tidak pernah ditanyakan kepada saya. Berarti mereka confirm bahwa saya tidak mendapatkan aliran dana dari rekomendasi itu. Tapi sebelumnya, Datuk Karnilia, saya mohon maaf nih para pemirsa KIC yang juga yang tercinta, mudah-mudahan saya sering-sering diajak ke sini nih.
Yaitu pertanyaannya adalah gini. Saya kalau memberi rekomendasi itu kenapa harus didengar? Apakah saya badan pemeriksa? Apakah saya anggota DPR? Apakah saya bagian dari langit-langit tadi? Atau karena apa? Saya saking pentingnya maka rekomendasi saya harus didengar. Ya, tapi apa buktinya bahwa rekomendasi Anda didengar? Karena ibu itu dikasih. Dikasih katanya 20.000 kalau nggak salah. Saya harus, makanya saya bilang sampai saat ini tuh saya pengen dapat tuh data dari 23 juta itu dibagi 12 tahap yang reguler. Tahap 1 siapa-siapa aja yang dapat. Angkanya berapa gitu. Nah, di tahap 1 pasti CV hasil bumi ini dapat 25.000 karena dia sudah bilang saya dapat 25.000. Sesudah itu ada di gudang kami sekitar puluhan ribu, tapi saya nggak tahu berapa. Nah, saya dengar dari tahap 1 sampai 12 yang reguler itu dia dapat 20.000. Itu yang saya ingin tahu gitu. Saya nggak tahu kalau ada tahap-tahap lain ya, tahap hibah, tahap apa atau apalah gitu. Tapi ada setelah itu tidak ada ibu itu kontak Anda, ya minimal bilang terima kasih atau apalah. Ada bilang terima kasih karena ibu itu akhirnya berteman dengan teman saya namanya Nero. Nero, waktu itu ada di situ jadinya, dia berteman. Orang Itali dong. Oh bukan, Nero biasa, Franco Nero. Nah, Nero Leo Adriani namanya. Tapi bukan itu intinya. Yang mau saya beritahukan kepada teman-teman itu adalah begini, Datuk, sedikit aja nih yang penting. Ada pekerjaan bansos yang harus dikerjakan oleh jumlahnya 22.800.000, hampir 23 juta. Tentu harus ada vendornya, Datuk. Kalau vendornya 107, jumlah yang harus dibagi tadi masing-masing harus dapat 213.084, kurang lebih gitu. Nah kan kata Presiden harus diutamakan UMKM. Dan jangan PT yang berdiri, begitu ada proyek bansos langsung berdiri. Dan kalau bisa di bidang itu. Intinya bukan gitu. Yang saya bilang, waktu saya melihat dia menangis, jangan-jangan dia nggak untung, Datuk. Karena apa? Jangan-jangan nggak untung ya. Tapi kalau boleh, nanti saya ketemu dia, terima kasih Datuk nih. Saya mau tanya dia, saya minta Nero manggil dia, untuk Anda untungnya berapa waktu itu? Karena gini, paket tertahan dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, baru diangkat Oktober, misalnya yang 20.000. Biaya gudangnya, biaya pengepakan, fumigasi berasnya berapa, lalu yang minyak gorengnya yang bocor berapa. Saya cuma mau mengatakan gini, tidak semua penyedia bansos itu adalah nista. Orang kan membayangkan semua penyedia bansos itu, ya Presiden bilang 22.800.000 itu harus disediakan. Tapi kalau semuanya nista, dan ini menarik karena ini adalah Bapak Indonesia, masih Presiden Indonesia Lawyers Club, walaupun acaranya nggak ada. Itu katanya proyek, makanya pada waktu itu saya merasa aman juga merekomendasikan, karena proyek bansos itu didampingi oleh BPKP, Kejaksaan, dan KPK. Koreksi saya kalau saya salah. Pertanyaannya, Datuk, kalau ada masalah gini, masa mereka nggak tanggung jawab? Hah? Ya, apa yang mereka lakukan? Iya kan? Nggak, ini bahaya loh ini. Semua penyedia bansos adalah nista, lalu mereka yang mengaku dianggap mendampingi, koreksi saya kalau salah. Katanya BPKP, Kejaksaan, dan KPK. Koreksi saya kalau salah. Tapi apa kerja mereka dari awal sebagai pendamping gitu loh? Ya pengawas lah. Iya kan, artinya harusnya dari pertama udah ketahuan ini kok ada begini-gini. Sekarang malah kalau KPK ikut mendampingi, KPK yang OTT. Itu agak lucu nggak? Nggak lucu ya? Apa? KPK yang mendampingi misalnya, KPK yang OTT. Bisa. Tapi nggak lucu itu. Iya nggak lucu. Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan KPK nggak mendampingi ya. Tapi mereka ini, saya tanyakan betul ke CV hasil bumi ini, di paket pertama itu, di periode pertama, di audit itu oleh BPKP. Angka-angkanya berapa gitu dan lain-lain. Nggak, di dalam seminar tadi, Ya. Anda itu menyebut nama CV hasil bumi Nusantara nggak? Enggak, saya lupa. Jadi saya cuma bilang gini, ada ibu-ibu tadi, dia adalah UMKM. Dan itu dia punya 25.000 pada tahap pertama. Sesudah itu, dia nggak diangkat-angkat lagi. Karena katanya jatahnya dikuasai oleh minta ibu itu melapor langsung ke Pak Menteri, maupun ke Pak Dirjen, maupun ke Pak, saya kenalnya Adi Wayono di situ lagi. Gitu.
Ibu itu ada di dalam seminar? Nggak naik, nggak diundang. Dan kalau masuk harus rapid test. Waktu itu, jadi dia di bawah saja, kan nggak diundang, undangannya terbatas dan sudah harus menyertakan rapid test. Gitu. Jadi ya Anda udah diperiksa di KPK, Ya. dan udah melapor ke Dewan Pers. Dewan Pers sudah. Ya. Apa follow up-nya setelah itu? Nah, kalau Dewan Pers bilang mereka akan membuat memanggil media ini, saya sebagai pelapor juga dipanggil. Tapi kalau nggak salah juga nanti akan mengirimkan surat ke KPK karena mereka sering juga mendengar yang seperti ini katanya. Pernah mendengar sebelumnya kepala-kepala daerah itu didatangi oleh wartawan-wartawan, kurang lebih gitulah. Ada Agus Sudibyo, ada Bapak Hendri Cahaya Bangun kemarin. Kalau follow up saya, tentu saja saya masih berharap KPK mengatakan dia tidak bisa memberikan data penyidikan. Sebetulnya ini bukan data penyidikan, Datuk. Beda data penyidikan. Yang disidik itu adalah siapa yang memberikan suap, kan, Datuk ya. Dan kemudian aliran dana datang menuju. Kalau ini enggak, pastilah seluruh pejabat Kemensos yang dipanggil KPK sudah ditanya. Itu data tahap 1 sampai tahap 12, siapa-siapa saja yang dapat. Itu menurut pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa pertimbangan dan keputusan dari badan publik itu harus dicatat dan bisa diminta oleh warga negara gitu. Ya, kalau nggak salah mereka dibikin daftar jatah sekian yang dapat PT ini, Ya. yang punya ini. Ya. Anda dibilang yang punya PT Bumi Hasil Bumi. Hasil Bumi. Ya. Jadi begitu model adunya. Ya, tapi maksud saya harus ada catatan itu kan, Datuk Cornelius. Di paket 1 yang 1,9 juta, Ya. yang punya PT ini misalnya 250.000 atau 500.000, PT ini. Jadi supaya saya tahu nih, PT CV Hasil Bumi Nusantara ini misalnya dapatnya berapa di pertama, lalu kemudian nanti katanya ada dapat lagi, itu berapa misalnya gitu, setelah saya rekomendasi. Katanya. Enggak, yang bagi saya itu masih belum terjawab. Anda di seminar tadi kan tidak menyebut nama CP Hasil Bumi Nusantara. Saya tuh lupa ingat ya, tapi anggaplah enggak gitu ya. Kenapa di BAP-nya ditulis Hasil Bumi Nusantara milik Effendi Ghazali? Karena habis itu barangkali CV Hasil Bumi Nusantara ini ketemu dengan Pak Adi Wahyono. Oh. Iya, karena kan Pak Adi Wahyono ini dulu murid saya Ya, di ya, UI. ya. Terus saya bilang, ini ada ibu-ibu itu nanti sama siapa nih saya minta dia ketemu dengan Pak Adi Wahyono. Pasti dia ketemu dengan Pak Adi Wahyono. Ya, kalau cerita sebuah ini benar, Ya. ini benar-benar ya ada suratan yang salah aja di situ. Enggak. Oh ya, enggak apa-apa. Suratan Anda. Iya, enggak apa-apa. Saya hadapi. Bahkan tadi saya bilang ke Datuk Cornelius, kalau boleh saya waktu jadi moderator tuh sakit kayak apa kayak gitu ya. Sehingga saya tidak datang ke situ dan tidak ketemu. Tapi Datuk Cornelius, keanehan-keanehan tadi kan menjadi penting bagi kita. Maksud saya, dipanggil dengan kurang pas. Dipanggil jam 19.41 pakai WA, disuruh datang besok jam 2. Tapi dengan panggilan yang mendadak itu kok sudah terjadwal oleh Humas. Nih Humas teman kita juga nih, pasti nggak punya niat jahat. Jam 14.00 katanya hari itu akan datang. Beredar itu yang 162.250. Nah, sebagai di ujung acara supaya agak seru, Datuk Cornelius, kalau betul ada yang bisa menemukan ada kuota 162.250 untuk Effendi Ghazali, 162.250, apalagi kalau di sini disebutkan tadi berapa? 200.000, 60 miliar kan? Saya menyediakan uang dari tabungan saya 100 juta. Jadi ini bagus nih di ujung acaranya Karni Ilyas Club. Kalau ada yang bisa menemukan, nanti ketemulah misalnya di pengadilan. Ada kuota 162.250 atau di sini kan 200.000 karena nilainya 60 miliar untuk Effendi Ghazali. Nanti pada waktu itu muncul di pengadilan atau kalau KPK mengeluarkan datanya, dari saya 100 juta dari tabungan saya, Datuk Cornelius. Jadi kalau ada melihat keanehan-keanehan tadi, ya ada bilang tadi panggilan lewat WA, sementara wartawan paginya udah beredar. Udah pada tahu. Terus menurut Anda siapa yang ngatur semuanya?
Terima kasih pertanyaannya, Datuk Khan Ilyas. Ini yang membuat saya berpikir-pikir ketika saya meninggalkan KPK. Tapi saya percayalah KPK ini masih lembaga yang sangat kita percayai dan berintegritas tinggi. Tapi kalau saya pikir-pikir, yang pertama itu Datuk Khan Ilyas, saya bayangkan apakah jangan-jangan sudah ada yang tahu bahwa saya sedang menyiapkan untuk segera memasukkan judicial review presidential threshold ke MK. Kenapa? Kali ini buktinya agak maut ini. Diambil dari minutes of meeting MK sendiri. Jadi artinya yang mau 3 periode atau yang mau menaikkan presidensial threshold, kalau ini pasti nggak suka presidensial threshold-nya 0. Tapi nggak bersiakwa sangka dulu. Yang kedua, ini juga penting yaitu sayalah satu-satunya orang yang selalu meneriakkan penyelundupan benih lobster 10,08 triliun. Ya kan? Nah, dulu dibuka oleh menteri yang lalu, ditutup lagi sekarang. Tetapi faktanya harusnya sejak tahun 2016 ketika nggak boleh ekspor benih lobster, Vietnam itu sudah mati industri lobsternya. Karena 80% bibitnya dari kita. Nah, sama seperti sekarang. Sudah ditutup, nanti Juni atau Juli, Hakim Maha Agungnya itu adalah alam yang akan membuktikan apakah betul industri lobster Vietnam mati atau tidak. Karena bibitnya 80% dari kita. Dan itu nilainya 10,08 triliun. Kakinya bisa sampai kemana-mana, dan penting dananya 3 tahun, ya buat pemilu-pemilu lah. Tapi saya tidak mau menyatakan itu sebagai alasan apapun. Saya siap, kan sudah diperiksa Datuk Khan Ilyas. Nanti kalau ada di pengadilan, saya datang lagi. Tapi intinya saya masih tetap percaya pada integritas dan niat baik KPK. Biarlah nasib-nasib yang seperti tadi, suratan tangan aja Datuk. Jadi kalau industri lobsternya Vietnam Tidak mati. tidak mati bulan Juli besok, Nah. itu berarti penyelundupan masih jalan. Ada 2 kelompok, ada yang warna ini, ada yang warna ini, nilainya 10,08 triliun per tahun. Jangan dipancing, Dato, ini langit-langit juga nih yang punya, langit-langit, maaf. Baik, pemirsa, kita selesaikan obrolan kita sore ini dan kita ketemu kembali di Khan Ilyas Club yang akan datang.